Karena bila kita tidak paham dengan baik ajaran daripada Ibnu Sina, maka dapat dipastikan kita tidak akan paham apapun diskursus yang ada dalam dunia, dalam filsafat yang ada di dalam dunia Islam. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya salah satu pembahasan yang terpenting dalam Ibnu Sina itu adalah pembahasan tentang jiwa. Pembuktian adanya jiwa itu melalui adanya gerak. Berarti, nah, selanjutnya pembagian tentang pembagian jiwa dulu lah ya. Nah, jiwa itu menurut Ibnu Sina, dia itu baru hadir ketika jasad sudah sempurna. Apabila jasad sudah sempurna bentuknya, maka barulah jiwa hadir, baru ada jiwa. Berarti jiwa itu baru ketika badan ada dengan baik sempurna, barulah jiwa itu hadir. Walaupun nantinya dikatakan ketika jasad hancur, jiwa tetap hidup. Nah, kemudian pembagian tentang fakultas jiwa. Jiwa, bukti adanya jiwa, dianya itu bisa tumbuh. Kemudian dianya itu menyerap nutrisi. Kemudian dia berkembang biak. Kemudian dia bergerak dengan kehendak, bukan bergerak karena disepak. Kalau bola kan bergerak karena disepak. Kemudian 5, mengindrai. Kemudian berfantasi. Kemudian tentang inteleksi. Gerak sudah tadi ya, pembagian gerak tentang gerak paksaan. Kemudian nomor 2 adalah gerak tentang bukan gerak paksaan. Gerak paksaan itu contohnya sesuatu yang ditabrak. Ada mobil lagi berhenti, ditabrak dianya. Itu adalah gerak karena paksaan. Kemudian gerak karena bukan paksaan. Dia bergerak karena memang hukumnya seperti itu. Ya, mobil bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan mobil. Nah, makanya nantinya sistem argumentasi tentang eksistensi daripada jiwa oleh para pemikir modern itu dipersoalkan tentang masalah gerak ini. Tapi itu nanti urusannya. Kita paham dulu masalahnya, baru kita satu persatu. Nah, kemudian pembagian gerak yang bukan paksaan terbagi menjadi gerak yang mengikuti hukum alam dan gerak yang melawan hukum alam. Contoh gerak yang mengikuti hukum alam, jatuhnya batu ke tanah apabila dilempar. Gerak yang melawan hukum alam seperti batu yang dilempar ke atas, seharusnya dia jatuh ke bawah, tapi dilawan hukum alam itu dengan dilemparkan ke atas. Nah, kemudian kita membagi daripada kemampuan jiwa yang dimiliki oleh antar jenis. Kemampuan untuk tumbuh, kemudian menyerap nutrisi, bergerak, berkembang biak itu hanya dimiliki oleh tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh? Bisa. Namanya aja tumbuhan. Kemudian dia menyerap nutrisi dari melalui akar, bukan dari akar. Dari tanah. Kemudian dia berkembang biak, beranak. Ada tunas dia kan? Berarti dia berkembang biak. Kemudian yang memiliki nomor 1 sampai nomor 3 plus 4, 5 dan 6 itu adalah hewan. Hewan tumbuh? Iya. Ya, dari kecil jadi besar. Kemudian hewan makan. Kemudian hewan juga berketurunan. Kemudian
bergerak sesuai dengan kehendak. Atau kalau dimasukkan harimau ke dalam ruangan ini, lalu kita kunci ruangan ini, jadi harimau itu kan bisa bergerak dengan kehendak, bebas milih dia, ya kan? Mau milih yang ini, mau milih yang ini, kan bebas dia kan? Suka-suka harimaunya. Kemudian dia itu mengindrai. Hewan bisa melihat, bisa mendengar. Bahkan ada hewan yang indranya itu lebih canggih daripada kemampuan indera manusia. Seperti penciuman yang ada pada, kemudian seperti penglihatan yang ada pada, dan sebagainya. Kemudian hewan juga punya daya fantasi. Contoh hewan punya daya fantasi, dia itu punya suatu estimasi. Jadi ketika misalnya akan ada harimau, bau harimau, gejala-gejala kehadiran harimau, ada suatu gejala yang tidak biasa bagi hewan itu, dia langsung sadar bahwasanya sesuatu itu ada terjadi, walaupun dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi secara konkret. Yang jelas ada sesuatu yang terjadi, itu yang dipahami. Nah, dia juga bisa membedakan antara misalnya dia bisa misalnya apa ya? Misalnya harimau misalnya. Pada intinya harimau bisa membedakan mana kawannya sesama harimau atau mana rusa. Kan? Bisa kan? Bisa. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang disebut dengan daya fantasi. Tapi fantasinya itu nanti beda dengan fantasi manusia. Kemudian yang dipunyai oleh manusia itu hanyalah inteleksi, menalar. Ini yang tidak bisa dibuat oleh hewan. Hewan juga bisa berfantasi. Dia punya hasrat-hasrat keinginan. Dia punya rasa juga, rasa takut misalnya, rasa lapar ada oleh hewan. Itu fantasinya. Tapi dia tidak punya inteleksi. Dia ketika misalnya sudah makan manusia satu orang misalnya, lalu dia tidak bisa membuat konsep. Wow, enak banget dia tadi. Nggak ada konsepsi seperti itu oleh dia. Tidak menalar dia. Dia hanya melalui fantasinya saja. Nah, perbedaan-perbedaan ini termasuk daripada perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan jiwa yang dimiliki oleh jenis-jenis tertentu. Kemudian Ibnu Sina itu berpandangan bahwasanya jasad dengan jiwa itu adalah dua hal yang berbeda. Dan dianya itu supaya jasad dengan jiwa itu menyatu, maka dia membutuhkan sesuatu yang lain untuk menghubungkannya. Penghubung itu disebut oleh Ibnu Sina sebagai Ruhul Bukhari. Walaupun nantinya argumentasi ini memiliki banyak sanggahan oleh para filosof setelahnya. Misalnya ada yang mengatakan kalau penghubungnya itu adalah Ruhul Bukhari, jadi Ruhul Bukhari yang menghubungkan Ruhul Bukhari dengan jiwa ini apa? Lalu yang menghubungkan Ruhul Bukhari dengan jasad apa? Kalau dianya ada penghubung, maka penghubungnya lagi apa? Sampai seterusnya. Tidak akan selesai. Nah, Ibnu Sina juga mengatakan bahwasanya ketika berbangkit nanti, maka manusia tidak bangkit dengan alam materi ini, dengan materi-materi yang ada di alam ini. Jadi kita tidak pakai badan ini lagi ketika bangkit nantinya. Ketika bangkit di hari kiamat, kata dia. Tetapi kita bangkit tidak dengan materi yang ada di alam ini. Argumentasinya banyak. Salah satunya dia mengatakan bagi satu orang itu adalah satu materi. Nah, apabila bagi satu orang adalah bagi satu jiwa per orang, itu satu materinya, materi berbeda, jasad ya. Jasadnya berbeda. Nah, apabila jasadnya ini berbangkit sama dengan berbangkitnya sama nantinya, bila kita masih pakai jasad ini untuk bangkit nantinya. Jadi kalau ada orang makan orang gimana coba? Misalnya Sumanto misalnya. Sumanto sudah makan berapa orang itu? Anggap Sumanto sudah makan 20 orang.
Jadi kalau Sumanto sudah makan 20 orang itu, jadi nanti kan semuanya 20 orang itu jasadnya itu kan jadi jasad Sumanto semua. Jadi nanti kalau jiwa itu nanti di hari kiamat turun, jiwa orang nanti mau berbangkit, mana jasadnya? Jadi ngambil jasad Sumanto semua nanti. Ada yang ngambil tangan Sumanto, mungkin berebut jiwa untuk ngambil badan Sumanto, karena semua jasad-jasad yang ada di dunia ini sudah dimakan oleh Sumanto. Dan sebagainya. Bisa apa namanya? Ada beberapa argumentasi yang dibuat oleh Ibnu Sina yang nanti bisa disampaikan mungkin oleh. Nah, selanjutnya ya, saya kira bisa dulu kita istirahat untuk